Nah, Dok, kan Ya, kalau misalnya tadi yang punya problem testis di usia dewasa, ya, yang pertama itu kan dengan penyuntikan testosteron ya. Nah, kalau ya, yang pengobatan penyuntikan testosteron itu berarti seumur hidup nggak itu, Dok? ya, Atau misalnya itu ada durasi waktunya, misalnya berapa bulan bisa ya, sembuh, atau misalnya seumur hidup? ya. Jadi kendala kita hari ini Kang Cecep, ya, untuk penyuntikan testosteron itu adalah harga yang cukup mahal. Itu kendala. Ya, Kendala karena obat ini kan buatan Jerman. Harus diimpor. Belum dibuka yang namanya apa ya? Namanya patennya itu belum dibuka. Kalau patennya sudah diizinkan, perusahaan farmasi Indonesia membuat, saya yakin harga pasti lebih murah, ya, bisa setengah harga kalau dibuat ya, oleh perusahaan Indonesia. Sama kayak vaksin COVID kan, kita kan ya, impor dulu kan, ada Pfizer punya, ada Sinovac, Sinovac dari Tiongkok, ya kan, ada juga ya, dari Rusia, dari Inggris dan sebagainya. Untuk vaksin merah putih sendiri belum lagi diolah, ya kan, oleh Bio Farma dengan dari FK Unair yang merah putih. Nah, jadi saya katakan memang ini lagi penggodokan, apa lagi patennya lagi, nah itu kendala, yaitu yang namanya harga. Untuk penyuntikan hormon testosteron pada pria dewasa itu tidak seumur hidup Kang Cecep, ya. gitu ya. Hati-hati, ada banyak penyalahgunaan hormon ini. Hormon ini kan bekerja pada seluruh tubuh pria, Kang Cecep. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, hormon ini juga bekerja. Artinya hormon ini bekerja dengan cara bagaimana, Kang Cecep? Dia akan memperbaiki namanya motorik otak. Dia akan memperbaiki yang namanya metabolisme tubuh. Kolesterol, gula, dia perbaiki. Dia akan meningkatkan massa otot, massa tulang. Dia akan memperbaiki yang namanya mood. Daya tahan tubuh juga ditingkatkan. Nah, pada pria-pria dengan kondisi hipogonad atau yang namanya kadar testosteron yang turun, maka akan disuntikkan itu sesuai protokol waktu. Ya, Ya. protokol waktunya itu adalah penyuntikan pertama ke penyuntikan kedua itu jaraknya 6 minggu. Kalau pasien itu penderita sakit berat, terutama diabetes, maka kita akan percepat jadi 5 minggu. Penyuntikan kedua, ketiga itu jaraknya 12 minggu. Ketiga, keempat, 12 sampai seterusnya. Lalu setiap 6 minggu setelah penyuntikan, harus dia periksa kadar hormon testosteron. Yang menjadi masalah adalah, satu, kooperatif dari si penderita atau si pria tersebut yang mengalami hipogonad. Karena apa Kang Cecep? Penyuntikan sendiri itu memang satu apa ya, agak nggak enak lah karena minyak bahan dasarnya, pegel ya kan. Nah, lalu kedua biayanya besar ya, agak mahal, dan yang ketiga butuh yang namanya ketekunan. Sampai angka 700 nanogram per desiliter itu tercapai, maka penyuntikan itu akan kita stop Kang Cecep. Itu satu patokan kita. Nah, hari ini banyak penyalahgunaan Kang Cecep. Penyalahgunaannya apa? Pada orang-orang yang dengan bodybuilder. Ya, orang-orang yang membentuk badan tuh loh, Mbak Ari, ya angkat besi, Oh iya. ya orang-orang dengan itu ya itu angkat, nah itu akhirnya itu yang disalahgunakan. Resikonya apa? Pada misuse atau penyalahgunaan penggunaan hormon testosteron itu, bila kadar testosteron dia bagus, lalu kita suntikkan, maka akan mengakibatkan kemandulan. Ya, akan mengakibatkan kemandulan. Ya, akan mengakibatkan kemandulan. Kemandulan pada si pria yang menerima suntikan testosteron. Karena kadar testosteron dia pasti akan drop kalau dia masih normal. Kalau masih normal, begitu diberikan testosteron dari luar, maka testosteron dalam tubuh dia akan turun. Demikian Kang Cecep, ini Ya. saya. Subscribe dan share ya.